Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Podcast, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Setiorini akan menemani bincang-bincang sahabat pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu tentang peran komite dalam mengembangkan madrasah terutama di MA Negeri 1 Sragen. Sahabat, pada saat ini kita sudah hadir di sini narasumber kita yang luar biasa, narasumber yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama juga saya, sahabat. Di sini sudah hadir Ibu Dr. Hajah Siti Afiah Ismi MAG selaku Ketua Komite MA Negeri 1 Sragen. Assalamualaikum Ibu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehatnya Bu nggih? Alhamdulillah, Nggih, sehat. Ibu. Sehatnya orang tua. Alhamdulillah ya, sehat Ibu. Iya. Ibu Wiwi, terima kasih sudah menyempatkan hadir Ibu di Mansa Podcast. Walaupun tadi hujan ya Bu, ya terima kasih sudah hadir di sini menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu dalam menjalankan rutinitasnya Ibu. Ibu Wiwi ini kesehariannya sekarang sibuk apa Ibu aktivitasnya Ibu? Oh, di rumah ya. Pensiunan itu ya gitu ya. Kita kan banyak komunitas sesama pensiunan, juga komunitas alumni, alumni Jogja, alumni SPG Sragen, ada juga pensiunan kantor Depak, pensiunan Kepalaman. Nah, itu yang kita biasanya ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Kumpul-kumpul lah Mbak, orang Kumpul tua ya tuh Bu. kumpul-kumpul cerita mangan. Iya, Tapi ini ya Bu, malah gimana? pada saat ini malah tetap banyak kegiatan ya Bu, Masih nggih. iya, Masih banyak memang kegiatan iya, rutinitas nggih Bu, iya, nggih. iya. Nggih. Sejak awal dulu emang senang setelah pensiun, saya pikir akan nganggur, tapi ternyata enggak. Setelah pensiun tuh lalu keluar ide-ide baru untuk kegiatan apa yang kita pakai. Tapi memang perlu adanya mengikuti komunitas nggih Bu, nggih. Iya, iya, Karena memang untuk mengisi iya, waktu seperti itu nggih Bu, betul, nggih. iya, Nah ini Ibu Wiwi ini iya, saking banyaknya kegiatan Ibu, iya. aktivitas saat ini, kira-kira saya perhatikan Ibu Wiwi juga walaupun usianya sekarang sudah tidak muda Bu, tapi semangatnya masih muda Ibu. Iya, Nah kira-kira 73, tipsnya apa Ibu untuk menjaga 73. stamina atau kesehatannya Ibu? Ya, Kalau Bu Wiwi seperti apa Ibu? stamina itu. Iya, gimana ya? Kita kebiasaan kalau hidup sehat itu memang kita sederhana ya, berpikir tentang sederhana, jadi tidak ingin banyak jangkauan yang berat-berat misalnya. Pulang setelah pensiun ya kita apa sih kerjanya, kemampuannya apa, seperti apa, yang penting hatinya kan tenang, dekat mendekat dengan Gusti Allah gitu ya. Itu ya kita itu paling kunci pertama. Lalu menjaga makanan mungkin ya. Jadi kita makan, kita sampai kenal apa yang kita makan, mana yang baik untuk orang tua, mana yang nggak baik, itu ya kita perhatikan juga. Jadi tapi hatinya harus tetap senang walaupun kita menjaga pola makan dan badan yang gembira. Harus bahagia, Mbak. Dia harus happy ya Bu ya. Happy penting Sebenarnya banget, iya. itu nomor utama juga nggih Bu Iya, untuk J. menjaga kesehatan. Ketenangan dan kebahagiaan itu utama, J. Jadi Ibu, untuk Ibu sendiri, ini maaf Ibu, kira-kira Iya. kalau Ibu udah menginjak usia berapa itu? Sekarang 73. Kemarin November saya 73, jadi lebih berapa sebulan lah ini ya. Jadi Ibu Iya, betul. tetap sehat ya Bu, ya, tetap Amin, semangat. amin. Iya, iya, Oke, alhamdulillah, Ibu. iya, Mbak. Nah Ibu, ini Ibu Wiwi mungkin bisa diceritakan Ibu Iya. pengalaman Ibu saat berkarir, kemudian sepak terjang Ibu Wiwi saat awal mula karir Ibu sampai sekarang menjadi Ketua Komite MA Negeri 1 Sragen Ibu. Bisa bagi Usianya pengalamannya dong Bu. panjang kan banyak ceritanya berarti karena usia panjang ya. Jadi saya dulu Plan 51. Saya SD dan SMP itu di Bandung, Mbak. Di Cimahi, Jawa Barat. Oh, Ibu asli Bukan, saya Bandung? asli Sragen. Aslinya Sragen. Tapi kemudian SD dan SMP saya ada di Cimahi, Jawa Barat. Oke, Ya. Jawa Barat. Lulus dari SMP sana lalu masuk SPG di Sragen. Dari SPG kemudian masuk kuliah di Jogja. Di Fakultas Usuluddin, YIN dulu namanya, YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu lulus tahun 60, tahun 76 baru lulus. Tapi 75 saya masuk guru SD. Dulu ada model, mungkin mbaknya belum tahu ya, waktu itu ada model SD Impres. Jadi Pak Harto itu dulu mengembangkan pendidikan dasar. Jadi beliaunya membuat impres, instruksi presiden. Bertiap tahun dia ngangkat lulusan SPG sekian lama, banyak itu. Jadi
Nah, saya ikut di situ. Itu tahun berapa Tahun Ibu? 75 Januari menjadi guru Belum SD. lahir ya Bu Belum saya. lahir. Belum lahir. Pasti belum lahir ya. Belum Bu. Saya 75 tuh Januari menjadi guru SD. Guru SD gajinya 1080 perak. Waktu itu ya. Ya, lalu kemudian tahun 70, kemudian dari guru SD 12 tahun, masuk ke sini 87 menjadi guruman. Berarti tahun 87 87 Ibu masuk jadi guruman. guruman. J. Terus 94 masuk ke kantor Depak. Menjadi diikutkan situ menjadi struktural, pejabat struktural sampai tahun 2004 hampir jadi kepala kantor Depak. Tapi kemudian entah karena apa dibatalkan dan saya tidak ada masalah. Lalu dikasih hadiah. Disuruh memilih oleh Bapak Kakan waktu itu almarhum Pak Habib Toha, dipanggil, mohon maaf ya Mbak ini gini, terpaksa nggak jadi, nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Sekarang kamu pilih katanya gitu. Mau jadi apa? Kepala MAN, MTS, atau mau jadi pengawas di seluruh Jawa Tengah boleh milih. Jadi Saya, Bu Wiwi tinggal milih gitu Bu. iya disuruh milih ya kayaknya. Tapi saya gini sederhana saja. Saya milih di MAN Seragen aja Pak. Loh kok milih Seragen? Apa nggak malu? Dari Depak nggak turun-turun. Apa turun ya? Saya sama saja sih pekerjaan gitu. Nggak, soalnya kepala MAN Seragen waktu itu Pak Nur namanya, saya lupa. Itu asli Brebes. Aslinya Brebes. Iya, dan beliaunya ini sakit-sakitan Mbak. Jadi saya mendengar, saya kasih Mapenda waktu itu, sering nengok ke sini, beliaunya sakit, rumah sakit, jatuh, pingsan. Kok kasihan banget ya rumahnya Brebes, dan lalu saya pindah. Saya mau diserahin aja Pak, nggak apa-apa, nggak masalah, biar beliaunya cepat pulang ke Ke Brebes. Brebes. Dan betul beliau pulang ke Brebes, 2 bulan kemudian beliaunya meninggal waktu itu. Ya, saya masuk ke sini tahun 2005 bulan April. Tahun 2005 Iya, Ibu. jadi guru, jadi kepala MAN. Masuk ke sini jadi kepala MAN ya. Berapa lama Ibu dulu menjabat sebagai Kepala kepala? 6,5 tahun ya berarti. Tapi 6,5 sebelumnya tahun. jadi guru itu setelah dari SD jadi guru sini itu 7 tahun. 7 tahun. 87 sampai 94. Mengajar mapel apa Ibu dulu Saya kan? dulu mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Tapi Indonesia banyak Ibu. nih ya. Ada bahasa Indonesia, akidah akhlak suruh ngajar. Saya ini nurutan kok Mbak. Pegawai yang nurutan. Ngajar apa usul fikih, belum pernah belajar. Bu Wiwi ngajar usul fikih. Oh ya sudah saya pelajari dulu. Oh iya. Pokoknya yang penting tuh derek sama atasan tuh pokoknya didawi manut gitu. Setiap perintah itu menjadikan kita pinter gitu aja. Jadi menjadi nambah pengalaman juga ya Iya Bu ya, betul. ilmu ya. Sehingga diri sendiri juga bisa mengembangkan Iya. diri gitu ya Bu. Iya betul. Betul. Oke. Ibu Wiwi ini kan pengalamannya banyak ya Bu di Iya. bidang tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu tadi. Ini berarti 6,5 tahun menjabat sebagai Kepala MAN. kepala gitu Bu. Iya. Itu pas purna tugasnya berarti tahun berapa Ibu? 2011. 2011. Iya, Oh, November di tanggal 1 Desember itu sudah bebas. bebas terus tapi terus mengikuti Iya, kegiatan-kegiatan di karena luar itu tadi ya Bu ya. diminta oleh Ibu Kepala, Pak Kepala waktu itu, Pak Mario, kemudian ganti Pak Miran, kemudian ganti Ibu Windarti ini. Nah itu diminta jadi komite. Iya, jadi terus Sampai saat ini nih Bu. iya, Oke. iya, Ini Bu, Ibu kan tadi kegiatannya memang banyak, rutinitasnya juga banyak. iya, Ibu Wiwi ini di rumah juga menjadi sosok seorang ibu gitu iya, iya, atau betul. bekerja di sektor domestik, ibu Iya. juga harus bekerja di sektor publik, Iya. jadi wanita karir. Kira-kira untuk membagi waktunya itu seperti apa Ibu di tengah-tengah kesibukan pada saat menjabat Dulu sebagai ya, kepala jadi AJ? saya kira semuanya bisa diatur bagaimana ya. Kita tuh seperti jalan sebagaimana adanya gitu ya. Kalau kita perlu bantuan kan misalnya ada yang bantu di rumah. Kemudian anak-anak juga bisa diatur sih dari awal. Kalau waktu anak sudah besar kan ketika saya jadi kepala sekolah, kepala MAN, Oke. anak-anak kan sudah kerja semua. Sudah Sudah iya sudah mandiri nggih, Bu? mentas, sudah nikah semua. Tapi waktu masih kecil dulu waktu masih jadi mengajar mungkin banyak tugas yang harus dilakukan. Ya kita bisa diatur deh ibu-ibu biasanya kalau pagi apa-apanya kayak sarapan kemudian kerja kantor pulang apalagi. Jadi harus bisa manajemen Iya, waktu betul. gitu. Jen. Ibu ini Ibu kan sudah mendapatkan gelar dokter Oh, ya, iya. Ibu. Saya itu penasaran nih Bu. Iya, iya. Jadi saya sendiri ini kalau sekarang ya Bu ya, jadi cerita sedikit Ibu. Iya. Kalau mau lanjut S2 kayak aras-arasan gitu Bu. Nanti Iya. bisa enggak. Nih saya juga melihat Ibu ini masih semangat untuk Iya. mencari ilmu seperti itu Ibu. Sekarang sudah mendapatkan doktor, berarti sudah sampai S3 ya Ibu. Iya. Ini pendidikan
atau makna pendidikan bagi Ibu Wiwi itu seperti apa sih, Ibu? Oh iya, saya pikir pendidikan itu utama ya Mbak. Di mana-mana kalau orang tidak berpendidikan, jadi kayaknya sulit menjalankan hidupnya dengan baik. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu di suatu sebuah masyarakat, pasti dia pendidikannya kurang. Jadi secara umum masyarakat yang secara sosial itu pendidikannya rendah, lebih banyak kekacauan di situ. Tapi kalau atau keluarga sajalah. Keluarga kalau misalnya tidak berpendidikan pasti banyak masalah. Tapi kalau mereka berpendidikan semuanya akan lebih nalar, lebih gampang diselesaikan masalahnya. Saya kira begitu Mbak. Jadi pendidikan itu utama. Ya kayak negara kita ini harusnya pendidikan itu nomor satu lah. Lalu kayak kesehatan lah otomatis ya. Jadi tidak ada batasan usia atau umur ya Oh Bu enggak untuk ada. mencapai pendidikan. Iya. Ibu dulu pada saat mengambil S3 itu Iya. itu sudah purna tugas atau Sudah. ya Bu ya? Iya. Ya Allah Ibu. Jadi waktu itu kan Jadi gini Mbak. Saya itu pensiun 2011. 2012 kita bikin komunitas-komunitas terus, pengen kegiatan terus. Nah kemudian 2012 pensiunan Depak, 2014 pensiunan Kepalaman, 2000 sampai bosen akhirnya. Terus 2016 tuh ada komunitas alumni. Setelah itu saya capek, saya tuh sebenarnya pengen belajar ya, sesuatu yang dulu waktu remaja jadi impian itu pengen di psikologi Mbak. pengen Saya psikolog. pengen di S2 psikologi waktu itu. Udah saya sudah S2 saya kan S1-nya dulu tahun 76 itu ya. Oke. Terus S2-nya itu tahun 2003, 2005. Lulus 2005 di UIN Jogja. Di UIN Jogja juga Bu. Nah, terus masih pengen S2 di psikologi. Tapi saya cari-cari, saya nyoba belajar testing masuk psikologi itu berat. Lompatannya terlalu jauh gitu. Akhirnya saya mutung, ya sudah. Terus pergi ke rumah anak-anak yang kebetulan ada mereka sekolah di Amerika satu, di Taiwan satu. Saya jalan-jalan aja. Pulang dari situ kemudian ada di UMS itu ada membuka jurusan baru S3 PAI. Nah kemudian teman saya nawari, ke S3 sini, oh ya, tapi setelah ada S3 berani apa enggak ya Oke. gitu. Karena yang saya cari S2, S2. S2 psikologi. Tapi yang ada ini, ada S3, pokoknya maunya ada kegiatan yang menantang gitu. Jadi apa ya, S3 itu apa atau dicoba kemudian ya sudah saya coba. Kemudian ada adik kelas saya dulu di Jogja, beliaunya guru besar di UIN Jogja dan ngajar di UMS, dia buka kemudian saya ikut. Ya terus dibimbing, tapi memang beda Mbak. Ketika Bedanya kita kuliah itu Mbak ya, waktu saya S2 baru lulus, masuk sini kan baru lulus S2. Terus saya teman-teman diajak kuliah. Karena saat orang walaupun sudah tua, ketika belajar itu saraf otak itu seperti bangun Mbak. Ini yang saya dorong teman-teman guru waktu itu. Ayo kita carikan beasiswa 5 juta waktu itu cari. Karena apa teman-teman jangan berhenti di S1. Nanti jangan minder pertanyaan anak-anak yang sulit-sulit nggak akan buka. Lalu beberapa ada yang masuk S2. Nah saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, otak orang tua itu kalau sudah berpikir itu malah bangkit sarafnya gitu. Saraf otak kita. Sehingga ketika S3 itu juga saya lebih fokus mengikuti kuliah. Dibanding teman-teman saya yang masih muda kadang ngantuk. Saya kayak gak ngantuk seharian. Cuma setelah itu capek sekali. harus ke UMS ini ya Bu ya. Iya. Berarti bolak-balik ya Bu. Iya, tapi saya nggak, anak-anak saya mengizinkan cuma jangan capek, jangan sakit, ibu harus happy. Ya, jadi saya berangkatnya itu ke UMS ya diantar pulang pergi lah gitu. Tapi ini lulus tahun berapa Ibu? Yang di ini 2020, 2020. ujian terbuka 2020 ya. Dari kemarin. Kalau putra nggih Bu? Nggih. Iya. Kalau sekarang anak-anak di mana Ibu? Atau masih Anak-anak saya yang nomor 1 ini kemarin di ILO ya Mbak. ILO PBB. Oh, bekerja di PBB Ibu? Iya, tugasnya di Bangladesh kemarin. Bangladesh. Iya. Saat ini menetap di sana Ibu? Iya, tapi cuma 3 tahun ini. 3 tahun ini. Karena dia ingin pindah juga gitu. Lalu yang kedua itu ada di BI Mbak, Bank Indonesia di Jakarta. Tapi 2 bulan ini pindah ke Jawa Timur, ke Surabaya. Surabaya. Yang ketiga ini ngajar di UIN Jogja, di Saintek tapi. Wakil dekan di Saintek situ. Ibu, ini pola pendidikannya seperti apa Ibu? Saya juga punya anak kecil. Iya. Kadang suruh belajar itu aduh. Iya. Ini Bu agak susah gitu Bu. Masih Iya, iya. SD ini Bu. Oh, iya, Nah, iya. Ibu dulu pada saat mendidik putra-putra sehingga sukses seperti sekarang ini Oh, seperti enggak. apa Ibu pola pendidikan Ibu? Iya, iya. Itu kalau saya dulu nggak terlalu memaksakan ya Mbak. Jadi
semua mereka merdeka, bebas gitu. Artinya kita hanya memberitahukan bahwa ini yang sukses tuh ini. Kenapa dia seperti itu? Oh itu karena ini. Jadi saya nggak pernah melarang juga sama anak-anak itu. Mereka pengen main apa. Justru saat hujan-hujan pun saya suruh mereka merasakan bagaimana air hujan. Ketika masih kecil. Banyak lihat-lihat gitu. Yuk kita sekarang main hujan-hujan. Tapi saya siapkan mereka suruh merasakan sendiri ketika mereka sudah nggak kuat. Ketika kedinginan dihitung dewe ya. Saya siapkan nih susu panas. Ini handuknya, ini bajunya. Supaya selesai berhenti. Mereka senang sekali. Kita kasih kebebasan mereka. Lalu dengan begitu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selesai itu. Nah itu juga jangan pernah dilarang. Kalau dia punya ide misalnya. Bu boleh nggak pakai anting? Oh boleh. Tapi prestasinya apa buat mengimbangi anting? Main band internasional misalnya. Atau pelukis. Itu bagus. Tapi kalau cuma pakai anting lalu nongkrong di perapatan ya ora kacek, saya bilang gitu. Jadi mereka mikir sendiri juga. Jadi sampai dengan pekerjaan pun mereka milih sendiri, bahkan istri milih sendiri, yang penting ada ukurannya dan sebagainya. Jadi ada kebebasan gitu aja. Diberikan kebebasan tapi tetap bertanggung jawab Iya ya, Bu. betul. Iya, Iya. iya. Kayak kita menanam itu gitu. Menanam sesuatu pohon ya Mbak. Kita Ibu. merawat anak itu seperti merawat tanaman, diberi pagar, diberi anjang-anjang supaya kalau dia mau naik biar naik, jangan ada apa itu hama yang Sama. merusak dan sebagainya. Pupuknya dikasih, seperti itulah gambarannya. Apalagi pada saat kalau zaman sekarang ya Bu, ya, Iya, itu kan pengaruh media sosial iya, itu iya, juga sangat berpengaruh terhadap iya betul. perkembangan anak Iya. seperti itu. Itu memang berat sekarang ya orang tua ya, Iya, Bu. orang tua Jadi zaman sekarang ya. ada ininya masing-masing ya Bu ya, Iya, berarti iya, ya ada tantangan seperti itu iya ya. betul. Iya. Ibu, ini kembali tadi Ibu kan sudah banyak mengabdikan energi, tenaga, pikiran untuk Man Satu Sragen Ibu. Iya, iya. Di sini juga Ibu sudah lama juga nih Bu pada saat menjalani karir di Man Iya. Satu Sragen. Bisa ceritakan Ibu sejarah singkat Man Satu Sragen itu Oh iya. seperti apa Ibu? Ini saya mendengarnya dari pendiri ya. Ibu. Sekarang ini masih ada pendiri Bapak Yazid itu rumahnya di Sukoharjo. Sudah usia 94 tahun mungkin beliau. Itu konon berdirinya Man Satu Sragen ini SK-nya tahun 81 ya Mbak. 81. Sesuai SK. Sebelum itu adalah ada MTS ya. Bukan MTS dulu, PGA dulu. Ada PGA. Pendidikan Guru Agama. Kalau Nah, dulu namanya PGA Bu. iya PGA negeri itu ada. Kemudian PGA itu hampir ditutup ya oleh pemerintah. Seperti SPG ditutup di SMA atau SMK misalnya. PGA ini juga ditutup menjadi Madrasah Aliyah. Nah ketika Madrasah Aliyah ini kemudian bapaknya Pak Yazid dan teman-teman ini itu mendahului merintis berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Sragen. Untuk sementara sebelum itu kita menginduk dulu ke Manpati Mbak. Pati Bu. Pati ya, jadi kita ini filial. Jauh ya Bu ya. Iya, filialnya Pati. Tapi nggak apa-apa karena memang SK-nya dari atas dikasih supaya jadi negeri pakai Manpati, filial Pati Filial. gitu ya. Kemudian tahun 81 mendapat SK sendiri, berdiri sebagai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Itu 19 September tahun 81. Maka ulang tahunnya kan Betul Ibu. Tanggal 19 19 September. September. Iya, itu. Berarti Itu SK-nya di situ, Nggih. Jadi ya awal-awalnya dia itu sih Mbak Man itu seperti kesampingan dilihat sebelah mata aja sebelah mata dulu karena dianggapnya sekolah pemodin ya. Yang tukang sekolah modin dulu gitu, paling tukang ngopeni wong mati, tukang anu gitu, doa-doa gitu ya. Kalau dulu seperti itu pandangan masyarakat ya Bu. Iya, Mungkin dengan sekarang beda ya Bu ya. beda Pandangan banget terhadap ya. Iya, madrasah seperti itu. iya. Nah Ibu ini untuk Ibu tadi menjadi ketua Iya. komite itu sudah berapa lama Ibu? Iya sejak Sudah 2012 ya, berarti 2012 berarti Ibu. ya 12 tahun ini ya. Sudah 12 Empat, tahun Ibu. 3 orang kepala sekolah ya, 3 orang kepala Ada siapa saja Ibu? Ibu dari Pak Mario dulu. Wiwi, Oh, komitenya. komitenya Komitenya saya, kemudian ada Pak Hardi, Bapak Suhardi itu dulu pensiun KTU, kemudian ada Bapak yang bekas anggota DPR itu Pak Sumardi. Saya agak lupa ya Mbak, beberapa ada SK-nya itu, beberapa nama nggih. berarti kalau komite itu ada selain ketua Ibu itu keanggotaannya terdiri dari siapa saja? Ada unsurnya ya, biasanya itu Unsur-unsurnya ada unsur dari unsur pakar pendidikan misalnya ya.
ada unsur guru, ada unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama dan sebagainya gitu. Berarti memang tujuannya apa Ibu? Kira-kira tujuan dari adanya komite Iya. madrasah itu untuk apa Ibu? Tujuannya itu secara dengan bahasa saya sendiri ya, Oke, Bu. perumusannya pokoknya membantu sekolah, membantu madrasah, mendampingi. Jadi mendampingi madrasah jika sesuatu dibutuhkan. Tapi dia fungsinya ada sebagai jembatan antara institusi pendidikan dengan orang tua murid. Nah ini jadi apa sesuatu yang membutuhkan pendapat orang tua murid, Komite kita di situ ya sebagai komite wakil gitu ya ya, mewakili, sebagai tapi kemudian perwakilan juga harus menjadi tangan panjangnya orang tua. orang tua Jadi misalnya ada orang mengeluh apa ya saya sampaikan kepada madrasah. ya madrasah gitu. Jadi seperti itu fungsinya. Memang berarti di sini komite sebagai pihak ketiga ya Bu ya? Atau seperti apa Ibu? Jadi Antara orang mediasi tua, ya. nggih, betul, Jadi mediasi, mediator ya. Jadi mediator antara orang tua dengan madrasah dengan gitu. Kalau ada institusi hal-hal yang ya 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 apa, perlu atau ya kegiatan apa gitu. diselesaikan. Untuk tugas komite sendiri Ibu, biasanya tugas komite apa Ibu? Tadi itu jadi tugasnya mendampingi Memang nggih. kepala madrasah ya. Jadi seperti kita ada rapat wali murid itu ya. Kita masih ada. Itu yang sebenarnya itu kan malah pekerjaannya komite. Ya. Walaupun semua ya harus ada kepala sekolah. Nah, tapi yang punya kerjaan sebenarnya komite mengumpulkan wali murid, diberi tahu tentang program-program madrasah, kemudian begini-begini dan seterusnya kita butuhkan apa, seperti sekarang butuhkan dana untuk apa, tanah dan sebagainya, itu ya kita mendampingi tadi. Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan menjadi Oh iya komite Ibu? ada Mbak. Nanti kalau ada orang tua murid yang, ya kadang-kadang ada orang tua murid yang kalau gampang mengerti sih gampang ya. Betul, Ibu. Ada yang suka ngeyel tuh loh Mbak, yang suka ngeyel tapi bahannya kurang, itu yang susah. Tapi kita adakan pendekatan dari secara apa pribadi atau gimana. Tapi karena kita sudah terbiasa terbuka ya. Dulu waktu saya jadi kepala sekolah itu kalau naik, misalnya ada kenaikan SPP dari, paling naiknya juga 100, nggak banyak-banyak amat. Kita itu kayaknya waktu tahun berapa itu sudah oleh Dewan Pendidikan ditinjau ke sini, di Dewannya Pendidikan malah mengatakan, dari caranya nih, waktu itu berapa ya, 68.000 apa berapa saya lupa. Bisa wani ki anune apa, masih bagus lah. Terus saya menyampaikan kepada teman-teman guru dan TU tuh, yang penting terbuka ya, yang penting kita ada pungutan apa atau iuran apa itu penggunaannya sesuai dengan itu. Kalau udah sesuai ya bagus, udah nggak ada masalah gitu. Silahkan dibuka misalnya gitu. Jadi kita jangan punya niat sekecil apapun untuk mengambil keuntungan pribadi, jangan gitu. Itu punya anak-anak. Jadi anak-anak terus kita harus majukan seperti waktu dulu itu sering kita ngundang sejak saya jadi kepala sekolah dulu. Mas Kibra belum pernah ada. Kemudian ada coba ngundang pelatih dari kepolisian, ngundang pelatih dari mana, semua dibiayai. Harus Dari komite gitu iya, ya. iya. Berarti memang adanya komite di madrasah memang ini faktor yang penting ya Bu. Semua semua madrasah atau sekolah itu pasti juga Iya ada ada. komite. Itu ada Ada. memang SK-nya ya Bu ya. Ada. Ada surat keputusan Iya, seperti itu dari ada SK. Mbak. Sayang saya kurang detail ya mempelajarinya, tapi ada itu. Kan kadang-kadang suka diundang ke Kanwil juga Iya, betul Ibu. untuk ada pembinaan apa gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk Biman satu Sragen sendiri Ibu, kira-kira program kerja komite, Ya. kemudian atau mungkin ada program unggulan Ibu dari Komite Man satu Sragen, kira-kira apa saja? Iya. Secara eksplisit ya tertulis programnya ini itu komite sepertinya seperti itu kita tidak ada ya artinya. Tadi itu fungsinya secara umum lah. Tetapi secara programnya itu udah mengikuti program madrasah. Jadi setiap tahun kan dibuat ya nanti akan membangun ini apa, mengadakan ini. Paling kita akan ngontrol ya. Ini kayaknya udah mau rusak atapnya apa ini. Nah, tahun ini nanti mengerjakan apa dan kita langsung bersamaan dengan mendampingi, jadi mengiringi kebutuhan madrasah. Ini sekarang yang lebih dulu dibutuhkan apa ya? Bikin skala prioritas misalnya gitu. Kita lapangan itu karena dulu pernah ada parkir tuh di jalan ini kan ya. Lah kemudian nanti nutup selokan itu pernah dibuat. Terus sekarang kurang lagi lalu naik ke tanah yang baru itu. Kemudian apalagi sekarang. Jadi mengikuti.
program kita anjir. Berarti dari program kerja atau program-program dari komunitas mengikuti program dari madrasah, Iya Ibu. betul. Berarti sebagai pendamping, Iya karena mendampingi nggih. iya betul. Jadi programnya mungkin kita awal tahun kan sudah disampaikan ke Betul, Ibu. orang tua. Nah, kita ikuti terus. Pokoknya yang penting. Jadi secara spesifik untuk komite itu ya programnya apa ya? Ya pokoknya mendampingi, tugasnya Mendampingi dari mendampingi tadi. madrasah itu Iya, sendiri iya, ya, Bu ya. iya. Kadang juga komite pasti juga memberikan masukan Iya atau betul. mengkritisi gitu enggak, Bu? Iya, iya. Biasanya ada. Ada. Misalnya ini apa yang dibuat seperti ini. Misalnya kalau ini ada masukan dulu itu apa ya? Keterampilan sepatu misalnya. Ini dapat Life skill itu ya, Bu ya. iya Oke. ekskul. Ini kok kayaknya ada yang masuk kurang bagus ya katanya gitu. Kualitasnya ini kalau dengan itu luar nggak ketara bedanya misalnya gitu. Harganya berapa dan sebagainya. Kalau ada misalnya ada penampilan akhir usana, juara nyanyi, juara ini, tapi kok ngajinya gak apik, Iya, Bu. ya kita sampaikan juga, Bu, itu diperbaiki ngajinya, ya gitu. Jadi terus ada kelanjutan atau tidak Iya, lanjutnya gitu iya. dari adanya Kemudian masukan diadakan dari apalah gitu. Jadi ya sering apa? Kita beri masukan. kalau misalnya Ibu ini kan sudah sekitar 12 tahun ini Iya. suka dukanya apa sih, Bu? Bisa Di diceritakan komite ya. jadi komite. Suka dukanya apa ya? Emang saya itu orangnya santai sih ya. Oke, Bu. Jadi Kalau nggak ada ada dukanya ya, Bu ya, suka terus enggak, Ibu. dukanya itu ya kalau ada ya gini ya Mbak. Waktu itu saya waktu jadi kepala sekolah itu pernah ada anak-anak itu yang tidak tidak bisa dari ekonomi lemah ya. Itu kita buatkan supaya mereka jangan sampai keluar karena kekurangan biaya itu aja. Itu yang kita lihat. Harus ada sepertinya sampai sekarang masih berjalan yang zakat dari Yang semua guru. Zakat semua ada. Jadi harus dibuat dana untuk membantu anak-anak yang kekurangan. ini ya, Bu ya. Jangan dulu saya keyakinannya, tekadnya, jangan ada murid keluar atau berhenti sekolah karena nggak bisa bayar, Biaya. nggak bisa. Itu harus kita bantu. Jadi ada anggaran itu, lalu kita kumpulkan dana sosial itu. Kayaknya sampai sekarang masih ada sih, masih jalan. Itu yang dianggap ini kalau sedihnya ya kalau gitu Mbak, kalau ada yang anak-anak putus sekolah, nggak ada uang, itu mungkin jadi perhatian komite. Dari komite. Iya. Jadi kita minta jangan sampai keluar, dibantulah Dari caranya. madrasah. Iya, Jadi memang komite perannya sebagai orang tua, betul ya, Bu iya ya? betul nih. Sebagai orang tua, perwakilan dari orang tua nggih, Bu, Iya, untuk anak-anaknya yang sekolah di iya, madrasah seperti itu. iya Mbak. Nah, Ibu, ini kalau dilihat Ibu mungkin dari sudah menjadi komite sekitar 12 tahun tadi nggih, Bu, nggih. Iya. Apa namanya, dari perkembangan dari Man Ibu sebelum menjadi komite sampai sekarang perkembangannya kira-kira apa Ibu di Man satu Oh, Sragen? Mbak luar biasa. Luar Kalau saya biasa Ibu. sekarang ya, Nggih, Bu. kalau tahun pertama itu saya keluar tahun 2012 Januari misalnya ya, Nggih. ganti Pak Mario. Itu enggak ada ya sudah enggak tahu. Tapi yang yang menyolok ini Mas Buwin ini kayaknya ini saya lihat perpustakaan baru sekarang ini saya lihat. Nggih, Bu. Iya, ini luar Di biasa. baru, Bu. Nggih. Ya, makanya ada ZI dan sebagainya bisa terangkat. Ya mungkin memang beliaunya seperti ini. Jadi saya memang ya kan saya mendambakan. Jadi senang Mbak. Kita nggak akan misalnya gini ya peningkatan madrasah. Saya masuk ke sini dulu muridnya 600. Gedungnya jelek-jelek. Guru-gurunya masih minder-minder. Terus naik ketika saya pergi muridnya 900 lebih dikit. Fasilitas menjadi ada apa itu namanya? Apa LCD, namanya, Bu. Mbak? Itu apa tuh namanya? LCD. LCD. Nggih, LCD Ada untuk yang ini semua kelas sudah pakai. tiap kelas. Itu kan meningkat. Betul, Ibu. Kemudian ganti Pak Mario, ada berapa 4 tahun mungkin ganti Pak Miran juga naik lagi, ada ruang-ruang di atas di sana SPSN itu ya semua tambah. Life skill. Kemudian setelah itu ini ganti Buwin, itu tanah yang untuk mana itu parkiran itu saya seneng banget. Sekarang gini tadi masuk ke ruangan perpustakaan juga wah luar biasa nih ya, saya belum lihat saya ini. Ibu belum Saya ini belum pernah. kesini. Kebetulan jarang-jarang nengok ke Nggih, ke perpustakaan. perpus nggih, Bu. Padahal saya dengar juara perpustakaan tahun berapa tuh ada Ibu Masruro dan sebagainya kan Nggih, ada betul, ya. pada satu masa. Sekarang jadi ini maju banget Mbak. Dibanding dengan saya sekarang muridnya berapa? Udah banyak juga ya. Nggih, 1000 Pendidikan kelas sekian, 200-an nggih, Bu. ya. Jadi ya mudah-mudahan maju tambah maju terus lah gitu Man Sragen ya. Nggih, Ibu. Iya. Amin. Heeh. Ini mungkin terakhir Ibu, Ya, harapan Ibu. iya. Harapan Ibu untuk Man
satu Sragen, kira-kira harapannya apa Ibu dari Saya- Ibu ini? Iya, kalau untuk Sragen itu ya yang saya harapkan ya mestinya ya lebih maju dari sekarang. Terutama anak-anak alumninya itu juga masuknya bisa ke perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus. Kemudian juga apa? Mereka bisa diarahkan lah ya, punya prestasi yang bagus. Jadi juga bukan hanya prestasi umum, tapi juga prestasi agama. Jadi supaya mereka bisa, seperti saya akan sampaikan kemarin, misalnya kiroah kalau pas akhir sana kok sing kiroah elek gitu misalnya ya. Juara umumnya di menyanyi misalnya. Betul Ibu. Menyanyi bagus tapi kiroahnya Kirain juga harus iya harus diimbangi ya bagus Ibu iya. ya. Jadi ditingkatkan aja lah semuanya Mbak. Ya, Betul Ibu. seperti itu. Iya. Peningkatan berarti di semua aspek ya Bu. Nggih. Ini Iya. juga untuk kembali lagi ke siswa seperti itu. Iya. Sahabat, demikian tadi bincang-bincang kita pada hari ini dengan Ibu Siti Afiah Ismi MAG, di sini selaku Ketua Komite MA Negeri 1 Sragen. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya, ilmu-ilmu dan pengalaman Ibu bisa menginspirasi sahabat semua. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa di warahmatullahi bincang-bincang wabarakatuh. selanjutnya.